Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana nih puasa-puasanya, lancar-lancar semua? Orderannya gimana? Orderan makin rame guys di tiap aplikasi karena udah mendekati lebaran dan THR udah pada turun. Orderan melonjak di mana-mana. Tinggal pilih aplikasi mana yang kira-kira cocok argonya dengan kalian, gitu ya. Dimanapun kayaknya udah mulai naik memang. Gue aja kadang-kadang kemarin ngebolang terus dari Bogor gas ke BSD, dari Bogor ke Jakarta, dari Bogor ke daerah utara gitu. Kita cobain aja, kita gaskeun selama itu masih bisa dan masih masuk akal. Kalau kalian gimana? Masih narik siang atau diputar jamnya jadi malam, dirotasi? Kalau gue tetap tim siang karena hampers udah mulai keluar, jadi mendingan siang aja lah, lebih aman gitu. Nah, jadi di episode kali ini, kemarin kan di short udah pernah bikin, kita karena orderan fiktif gitu. Nah, ini kita akan bahas di video kali ini. Ini baru pertama kali kita dapat orderan fiktif di Shopee. Dan ini terjadinya bulan puasa. Ada aja manusia iseng bulan puasa bikin orderan fiktif. Ya, ini pertama kali, jadi gue akan ceritain. Karena ada beberapa kesalahan, jadi gitu ya. Karena gue menganggap, ya nggak terlalu jauh beda lah dengan aplikasi-aplikasi sebelah gitu kan. Karena udah pernah dapat fiktif, jadi udah gue pede-pede aja gitu. Dan ternyata ada sedikit perbedaan. Dan memiliki kesamaan juga sih memang. Jadi agak lain nih. Ini orderan fiktif yang kemarin itu orderan fiktifnya agak aneh gitu menurut gue. Ini antara fiktif nggak fiktif sebenarnya pas pertama gue coba ya gitu. Pas pertama gue jalanin. Jadi ini kejadiannya kemarin tanggal 27. Cuman nggak gue bikin videonya langsung karena gue pengen lihat dulu nih cara pengembalian si Shopee saldonya ini berapa lama gitu ke aplikasi gitu atau ke saldo gue gitu kan. Nah, jadi pertamanya ini gue ceritain dulu nih. Ini karena beda orderan fiktif yang ini nih yang baru gue alamin. Jadi gue kemarin dapet orderan nasi padang siang-siang bulan puasa gitu. Mungkin untuk makan siang gue kira gitu kan. Mungkin dia tidak berpuasa gitu di hari itu. Orderan fiktif 3 bungkus kalau nggak salah makan siang. Gue chat nih. Oke, alamat biasa lah bla bla bla. Udah sesuai ya gitu. Terus dia oke mas, kata dia gitu, udah sesuai. Dia ngirim foto bahkan, mas saya di sini ya gitu, ngirimin foto kayak dia lagi di dalam ruangan gitu. Ya udah, gue bilang oke gitu, karena gue niatnya konfirmasi aja kan. Udah itu, udah beres. Langsung lah gue berangkat ke tempat tujuan. Nah ini makin aneh nih gitu kan. Jalan yang dia ke si tempat tujuannya ini banyak yang ditutup. Gue berapa kali ya jalan ke satu ditutup, jalan kedua ditutup, akhirnya harus muter jauh. Gue chat lagi ke customer, bang ini mohon maaf nih ya, ini jalannya ditutup jadi gue harus muter jauh dulu gitu kan. Ditunggu agak lama, nggak apa-apa ya, aman kata dia gitu. Berangkat muter jauh, ternyata titiknya ini gue makin aneh nih. Masuk ke gang kecil kan, gang kecil, terus mentok-mentok di tengah sawah guys. Kok ke tengah sawah gue bilang titiknya ya, jalan, tapi tengah sawah ini jalannya masih aspal gitu, masih aspal satu mobil, masih cukup, bukan jalan setapak gitu ya. Cuaca udah mendung, wah agak bahaya nih, tapi gue gas terus nih. Gue takutnya memang ada ini tembus ke satu daerah gitu kan, dan memang deket-deket situ gitu tadinya gue pikir. Maju terus, makin ke tengah sawah guys, jalan udah mulai batu-batu nih, yang tadinya aspal coak-coak dikit ke batu-batu. Terus gue cobain, wah makin gak bener nih gue bilang. Gue agak ngeri-ngeri juga nih, tengah sawah udah mau hujan, sepi lagi kan, angin gede itu kan, angin kenceng banget ke tengah. Wah udah gak bener nih gue bilang, udah fiktif. Jalannya masih sekitar ya 100 meteran 200 meteran lagi, cuman udah kelihatan ini tengah-tengah sawah, emang udah nggak ada bangunan, jauh kemana-mana, jauh gitu ke perkampungan kelihatan, cuman jauh gitu dari situ, dan jalannya udah jelek. Udah tunggu jalan, udah gediem nih. Terus gue chat lagi penerimanya, mas ini saya udah nyampe kok, alamatnya tengah sawah ya, gue bilang gitu. Nah ini balasnya udah mulai nggak jelas nih. Iya bang, maaf bang, saya di sini katanya. Terus dia konfirmasi, iya mas maaf mas saya salah titik katanya gitu. Titik saya adalah Carrefour apa Giant ya, lo gue lupa, di tengah kota gitu, di tengah kota dan deket gitu dari tempat pick up yang tadi gitu. Jadi ini kalau ke tengah kota tinggal lurus, nah ini tuh beloknya jauh banget kiri gitu ke samping,
sampai ke tengah-tengah sawah. Wah, udah nggak bener nih gue bilang. Tapi dia masih ngebales terus chatnya gitu kan, masih ngebales terus chatnya. Akhirnya gue coba telepon dong dengan nomor yang tertera. Terus nama si penjualnya juga aneh gitu, user gitulah, bukan nama fix gitu. Pertamanya gue nggak nganggap fiktif karena dia masih balesan kan, masih bales chatnya gitu. Terus gue telepon, salah sambung ternyata. Ini entah gue yang salah input nomor karena nomor sebelumnya mungkin, atau mungkin memang nomor yang tercantum itu gitu. Nah, di sini gue agak ragu memang. Cuman gue telepon, oh salah sambung gitu. Terus akhirnya gue balik lagi ke chat gitu kan. Gue chat, gue minta lah nomor HP dia gitu kan. Kak, coba boleh minta nomor HP-nya nggak biar saya bisa telepon gitu. Terus kata dia, oh nggak bisa mas, disensor katanya kalau misalkan lewat chat. Memang kalau angka-angka biasanya kadang ada suka disensor kan. Langsung gue pakai tulisan aja bang gitu kan, misalnya 0, ya udah tulis 08 gitu kan. Dia cuma ngirimin 4 angka doang. Wah, udah mulai nggak bener nih gue bilang. Itu bang katanya, lah 4 angka doang gitu, nggak bisa. Akhirnya lama tuh gue di situ, lama. Wah, gue udah kemungkinan besar fiktif nih gue bilang. Terus gue diam dulu nih di situ, dia mengamati keadaan sekitar kan. Wah, ngeri nih gue bilang. Udah mulai mau hujan gitu, Terus tiba-tiba datang nih dari jauh, dug. Ah, ada driver yang lain nih gue bilang. Dia dug di sawah. Terus dia nyamperin ke gue, sek. Terus gue teriakin, mau kemana sih bang? Gue bilang nganter ke tengah sawah gitu kan. Dia ketawa-tawa tuh. Akhirnya sama, dia titiknya sama banget dengan yang ada di gua gitu. Dia kalau nggak salah 50 meter di depan gua kalau nggak salah. Deket lah pokoknya gitu, dari sini ke, ya deket lah 50 meteran gitu kan. Iya bang, kayaknya gua kena fiktif dah, kata dia gitu. Ya sama berarti, gue bilang. Udah tuh sama. Tapi si CS ini masih ngebales gitu, masih ngebalesnya cuman gitu. Bang, ini lu fiktif ya, maksud gua biar gue selesain cepet gitu. Kata dia, maaf bang, katanya. Iya maaf, pokoknya maaf dulu dah dia gitu. Udah itu beres, wah udah makin kenceng nih dorongan gue buat mikir ini fiktif kan. Akhirnya ya udah, kita karena udah di lokasi, udah lama juga di situ, udah kita bukti chat ada, tapi dia masih ngebales kan. Nah ini yang repotnya nih. Terus bukti telepon tadi ada, dan ada yang lain juga yang karena fiktif. Akhirnya ya udah bang, kita karena mau hujan di tengah sawah berbahaya dong gitu kan. Kita balik ke jalan raya dulu, ada pos security. Udah kita di situ mulai coba ngeklaim gitu kan. Ternyata, nah ini di sini beberapa syaratnya itu hampir sama guys. Jadi kalau ngeklaim orderan fiktif Shopee ini, pastikan Anda sudah menghubungi pelanggan melalui telepon 3 kali dalam kurun waktu 15 menit. Meskipun tidak ada jawaban, yang penting ada bukti kita nelpon dia. Pastikan Anda mengirim pesan chat, ya udah. Sama 15 menit juga biasanya, kak saya udah sampai di tujuan, halo gitu-gitulah pokoknya. Minimal 3 gitu. Pastikan sudah menyimpan rekaman layar. Nah ini disimpan tadi, si bukti telepon disimpan. Jika masih tidak ada jawaban, hubungi driver care online atau hubungi customer service-nya gitu kan. Nah, udah kayak gitu nih. Nah ini kesalahan gue di sini gitu. Ini gue langsung chat customer service dulu kan. Gue chat nggak sampai selesai, nggak sampai hubungin operator ternyata. Jadi by system doang. Langsung gue dia ngisi formulir kan, dia ngasih form formulir gitu. Gue isi form formulirnya gitu ya. Form formulirnya itu kurang lebih sama juga. Cuman dia agak mending nih kalau si Shopee ini, karena kalau yang kayak tadi gue restoran Padang kan nggak ada struknya. Nah gue ini jarang moto struk atau misalkan foto bill di aplikasi kasirnya dengan kamera biasa. Pasti gue langsung dengan by system gitu kan, karena gue merasa aman-aman aja gitu. Nah ternyata kalau di aplikasi lain kan, misalkan di aplikasi Grab itu harus ada struknya, bukti struk. Makanya kalau misalkan untuk bill aplikasi kasirnya itu biasanya di foto pakai kamera biasa. Nah kalau gue ini jarang kayak gitu kan, karena gue merasa aman-aman aja gitu. Ternyata kalau di Shopee ini nggak diperluin lah gitu foto itu, makanannya masih ada gitu ya. Bukti chat dan bukti telepon yang tadi gitu kan. Nah terus bukti
penyerahan ke panti kayak gitu, terus sama bukti kita foto dengan orang pantinya lagi menyerahkan makanannya gitu. Jadi itu cukup simpel sebenarnya syaratnya gitu kan, karena memang waktu itu juga gue nggak memoto si bill paymentnya gitu. Nah udah itu selesai nih, kita langsung ke panti. Gue bareng nih sama tadi driver yang satu ini, karena kita ayo udah bang bareng aja, ayo gitu. Kasian nih yang ini, dia baru pertama kali karena order fiktif, dan karena gue udah pernah, gue coba bareng nih, ayo bang kita selesaiin gitu-gitu. Kita ke panti bareng, dan pas ke panti ternyata kayaknya pantinya memang sering menerima orderan fiktif kayaknya, karena dia udah pas kita datang udah tahu gitu, udah apa yang harus dilakuin, apa yang harus, dia nggak nanya-nanya banyak gitu, cuman oh ini apa bang isinya gitu-gitu, berapa banyak gitu kan, udah dia langsung bikinin kwitansi. Dan kalau kwitansi di Shopee ternyata itu harus detail gitu, harus detail dan harus benar dengan sesuai orderannya. Misal gue kemarin 3 nasi padang, nah ini ditulis sama mbak-mbaknya 3 nasi padang rendang apa kalau nggak salah, ternyata harus bener-bener lauknya gitu, misalkan 2 kikil 1 ayam bakar, ditulis kayak gitu. Itu kemarin gue harus kayak gitu ternyata, katanya kata si customernya setelah gue chat gitu kan. Nah ternyata itu kan orderannya gue selesaikan, abis ngirim form selesai nih, gue kirimin, ada buktinya, langsung gue selesaikan orderannya kan. Nah terus gue tunggu nih, wah berapa lama sih nih kira-kira pengembalian dana dari Shopee kalau misalkan terjadi orderan fiktif gitu kan. Gue tunggu sehari 2 hari, wah kok nggak balik nih duitnya gitu kan. Di notifnya sih memang keterangannya itu 3-5 hari kerja gitu kan. Nah cuman kok gue agak ragu, ternyata pas gue buka email gue ada 2 kan. Nah yang satu ini email personal gitu untuk transaksi, nah yang kedua ini email untuk ya ini misalkan untuk kurir online gitu-gitu. Ternyata pas gue buka email yang satu lagi yang terhubung ke Shopee, ternyata reimbursementnya apa, bukan reimbursement ya, pengembalian saldonya ini gagal gitu. Wah dia notif gagal ternyata nih, gue bilang udah 2 hari apa 3 hari selanjutnya gitu. Wah ternyata di hari yang sama gagal, di tanggal 27 itu gitu di notif. Langsung gue chat lagi nih customer service-nya gitu ya, oh, mbak ini kok saya gagal ya pengajuan, kata gue gitu kan. Coba mas dicek sama dia data transaksinya, nomor ID-nya. Nah nomor ID juga nanti disalin gitu kan, dimasukin ke reportnya. Langsung udah itu beres, ternyata kata dia ya ini gagal mas karena ada beberapa keterangan yang mungkin salah gue inputnya gitu. Yang pertama itu gue langsung menyelesaikan si orderan tadi sebelum ada jawaban dari customer service-nya gitu. Jadi harusnya jangan dulu diselesaikan, kata dia gitu. Itu satu. Yang kedua, ini si customernya itu masih jawab terus, kata dia gitu. Jadi kemungkinan fiktifnya itu kecil gitu, kata dia, dan kayaknya ini bukan fiktif, kata dia gitu. Harusnya ini bisa diklaim nanti untuk jadi penambahan saldo gitu karena salah titik, kata dia gitu kan. Nah udah itu gue coba lagi, gue balas-balasan lagi nih. Jadi gue beradu argumen di situ gitu kan. Yang pertama, oh iya mbak, saya yang pertama kan gue nggak tahu tuh, memang gue nggak tahu, gue akuin gitu kan. Tapi kan gue udah ngisi form sebelum pesanan itu diselesaikan. Tadinya gue mikir gitu kan. Ternyata nggak harus chit chat dulu dengan customer service-nya ngecek ke customernya, baru nanti dikeluarkan hasilnya apa, baru kita ikutin instruksinya gitu kan. Nah ini gue langsung selesaikan karena di aplikasi sebelah ya diselesaikan dulu, aman gitu kan, nanti tinggal kita klaim kayak gitu. Terus udah itu yang kedua nih, customernya ngebales terus gitu kan, customernya ngebales terus. Nah ini jadi masalah juga ternyata gitu kan. Terus gue bilang, coba aja mbak lihat di bukti chatnya. Dia kan ngecek di bukti chat gitu kan. Ini chatnya udah aneh-aneh, gue bilang. Udah mulai nggak jelas. Balas chatnya saya minta nomor handphone, cuma dibales beberapa angka doang gitu kan. Dan jawabannya udah makin ngaco, makin minta maaf gitu kan. Terus gue kasih argumen tambahan. Jadi yang kena di situ nggak cuma saya sendiri, gue bilang, ada driver lain juga yang kena ke situ juga sama gitu kan. Terus tuh gue beradu argumen gitu di situ, karena gue punya full bukti dan ya udah makanya gue pede gitu kan. Walaupun itu yang pertama itu sangat fatal katanya kesalahannya. Nah ini pelajaran nih. Jadi kalau misalkan
kejadian kayak gitu lagi, itu jangan dulu diselesaikan orderannya sebelum customer service-nya memutuskan apa yang harus dilakukan gitu kan. Karena itu bisa membuat reimbursement-nya gagal gitu, atau pengembalian dananya itu gagal gitu kan. Nah udah itu selesai. Yang ketiga ini gue ada kesalahan yang tadi itu di tanda terima ke pantinya itu harus lengkap kan, yang tadi gue bilang gue 3 nasi rendang dan ternyata menunya beda, itu ternyata harus bener-bener gitu kan. Akhirnya sih pihak CS-nya, customer service-nya itu kooperatif juga, karena gue punya full bukti, gue kirim-kirimin di situ. Ya udah, akhirnya kata dia, oke mas, untuk kali ini kita bantu gitu, karena mungkin ada beberapa kesalahan juga. Akhirnya dia bantu ke bagian terkait, kata dia gitu, untuk pengeklaman akun, untuk pengeklaman saldo gitu kan, pengembalian saldo. Oke, udah itu selesai, langsung gue tutup. Dan memang si aplikasi Shopee ini nggak gue tarik-tarik nih, nggak gue bawa narik gitu kan, nggak gue on bid selama gue pengen tahu aja nih pengembalian saldonya ini berapa lama gitu. Ternyata setelah dibantu sama dia kurang lebih 3 hari kerja, itu saldo udah bisa balik lagi ke aplikasi gitu. Dan caranya kayak gitu kurang lebih, makanya harus agak berhati-hati lah gitu untuk order. Untungnya ini bukan malam. Kalau malam gue agak repot tadi tuh ke sawah-sawah kayak gitu. Itu tuh makanya gue salah satu menghindari on bid malam tuh ribetnya kalau kayak gitu tuh. Kalau titiknya salah atau orderan fiktifnya ke komplek mah nggak masalah, atau ke daerah-daerah yang ramai nggak masalah. Nah ini bener-bener ke dalam yang siang aja sepi, tengah sawah gitu kan, apalagi malam gitu, dan jalannya susah. Itu gue ngerinya kayak gitu sih gitu. Ada yang pernah ngalamin orderan fiktif di Shopee, dan besokannya gue nanyain ke teman gue yang udah dia pas awal-awal lah, Shopee awal-awal tuh dia udah gabung. Kata dia, oh itu mah kayaknya, kata dia gitu, bersuuzannya kayaknya itu mah oknum yang sama, driver kali, kata dia gitu, karena dia kemungkinan udah tahu cara mainnya, kata dia gitu. Nah gue sih nggak tahu, pokoknya yang gue intinya di situ ya kena orderan fiktif, ngeklaimnya kayak gimana, dan berapa harinya kayak gitu yang gue alamin gitu. Di sini ada yang pernah ngalamin order fiktif Shopee? Kalau ada, mungkin caranya ada yang lain cara ngeklaimnya. Kalau yang gue alamin ya kayak gitu. Itu aja guys sharing di video kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.